Oke, selamat berjumpa dengan Pak Sandi. Hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang menarik di dalam materi matematika. Nah, kali ini Pak Sandi akan membawakan suatu materi yang favorit, ya, yang favorit. Kenapa dikatakan sebagai favorit? Dalam tanda kutip adalah dalam matematika menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya punya yel yang ciri khas, yaitu adalah matematika asik mantap. Oke, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, khusus untuk kelas 9 SMP, ini adalah materi tentang langkah-langkah membuat grafik fungsi kuadrat. Nah, setelah di pelajaran channel sebelumnya kita sudah mempelajari persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kompaktoran, kemudian dengan melengkapkan kuadrat sempurna, terus berikutnya dengan rumus kuadratik atau disebut rumus ABC, rumus kecap. Kemudian sekarang kita akan lanjutkan materi langkah-langkah menggambar grafik fungsinya. Bagaimana? Ada 4 cara dalam menentukan grafik fungsi kuadrat. Yang pertama adalah menentukan sumbu potong titik X jika Y-nya sama dengan 0. Atau kita boleh gunakan AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y. Sumbu Y di mana akan kita hasilkan X sama dengan 0, yaitu mendistribusikan X sama dengan 0 ke dalam persamaan fungsi kuadrat. Kemudian yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan titik balik. Di mana yang pertama menentukan persamaan sumbu simetri. Kita ingat sumbu simetri rumusnya apa? X sama dengan min B per 2A. Kemudian yang B, koordinat titik puncak atau titik balik. Nah, ini rumusnya adalah kurung buka min B per 2A, min D per 4A, kurung tutup. Ya, apa itu D? D itu adalah diskriminan sebagai pembeda. Nah, diskriminan itu kemarin kita memiliki konsep rumusnya yaitu diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Dan yang keempat adalah menentukan beberapa titik bantu. Nah, contoh, ada gambaran grafik fungsi kuadrat seperti ini. Satu contohnya, misalnya Y sama dengan, gambarkan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Nah, untuk menggambarkan fungsi grafik seperti ini, kita harus mengetahui A-nya. A-nya sama dengan 1. B-nya berapa? Minus 4. Betul? C-nya adalah minus 5 atau min 5. Karena A-nya itu sama dengan 1, maka grafiknya terbuka ke atas. Ya, grafik terbuka ke atas, atau di pelajaran SMA itu mengatakan parabola terbuka ke atas. Nah, kalau A-nya min 1, maka terbukanya ke bawah. Itu diingat-ingat, kalau A-nya adalah 1 berarti terbuka ke atas. Kalau A-nya min 1, maka terbuka ke bawah. Baik. Yang pertama, titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0. Kita masukkan konsepnya X kuadrat min 4X min 5 sama dengan Y. Kita sengaja Y-nya ke kanan kan. Kurung buka, kita faktorkan X kuadrat min 4X min 5 itu kurung buka. Jadi X ditambah 1 kurung tutup, X kurangi 5 kurung tutup sama dengan 0. Sehingga akan didapat X1-nya sama dengan min 1, X keduanya adalah 5. Jadi titik potong sumbu X-nya kita dapat 2 titik, yaitu X sama dengan min 1,0 dan X 2-nya adalah sumbu potongnya adalah 5,0.
Dan berikutnya adalah titik potong sumbu Y, di mana kita hasilkan X-nya sama dengan 0. Berarti kita turunkan rumusnya Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Ya, Y sama dengan, masukkan 0-nya ke dalam persamaan tadi, atau didistribusikan. 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 min 5. Jadi Y-nya hasilnya berapa? Benar, sama dengan min 5. Maka titik potong sumbu Y-nya itu kita peroleh Y sama dengan kurung buka 0, min 5 kurung tutup. Nah, yang ke langkah ketiga, baru kita menentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Ya, sumbu simetri adalah sumbu yang bisa membagi tengahnya. Jadi rumusnya adalah X sama dengan min B per 2A. Sama dengan tadi dapat di persamaan atas adalah B-nya min 4. Jadi min 4 per 2 kali 1 sama dengan hasilnya adalah min 2. Maaf, di sini tadi kan min kurangi min jadi positif, bagi 2 kali 1 jadi hasilnya adalah positif 2. Kemudian Y sama dengan min D per 4A. Jadi bahwa D itu adalah B kuadrat min 4AC, kita masukkan jadi min kurung buka min 4 kuadrat kurangi 1 dikali min 5 sama dengan per 4 kali 1, hasilnya berapa? Hasilnya adalah min 9. Ya, jadi sumbu simetrinya kita dapat X-nya tadi 2, koordinat titik baliknya jadi 2, min 9. Nah, ini udah kita dapat 3. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan beberapa titik bantu. Misalkan X-nya adalah 1 aja dulu. Ya, maka kita masukkan Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Jadi sama dengan tadi X-nya itu 1 ya. Berarti 1 kuadrat dikurangi 4 kali 1 min 5 sama dengan min 8. Jadi titik bantunya adalah 1, min 8. Baik, tadi langkah 4 tadi kita dimasukkan ke dalam grafik yang akan ditayangkan seperti ini. Nah, ini grafiknya. Kita mulai dari sumbu X-nya ada 2 tadi ya. Sumbu X-nya ya 1,0 dan 5,0 ya. Kemudian titik puncaknya kita dapat adalah 2, min 9 dan titik bantunya adalah 1, min 8. Tinggal dihubungkan, jadilah grafik seperti ini. Gimana anak-anak? Apakah sulit? Mudah-mudahan tidak sulit ya, dengan matematika yang sangat menyenangkan. Dan berikutnya ada contoh-contoh. Coba anak-anak di rumah bikin seperti ini. Ini ada gambarkan grafik nomor 1 adalah fx sama dengan min x kuadrat ditambah 2x tambah 8. Kemudian fx sama dengan x kuadrat min 2x tambah 6. Kemudian ada fx sama dengan min 3 kuadrat tambah 5x min 10. Yang keempat fx sama dengan x kuadrat min 9. Kemudian yang terakhir yang kelima fx sama dengan min x kuadrat tambah x min 6. Coba silakan di rumah dengan konsep yang Pak Sandi jelaskan tadi. Mudah-mudahan bisa. Ya, mudah-mudahan dengan ilmu ini kita bisa bermanfaat. Selamat jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih.